Halo, apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya, Uki Bahtiar. Kita masuk ke informasi yang pertama, pemirsa. DPR RI bertekad menyelesaikan pembahasan beberapa rancangan undang-undang pada masa sidang kedua tahun sidang 2016-2017 ini. Rancangan undang-undang tersebut diantaranya rancangan undang-undang tentang jasa konstruksi, rancangan undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan, rancangan undang-undang tentang perbukuan, dan rancangan undang-undang tentang kebudayaan. Berikut laporan rekan Sanika dari ruang rapat paripurna. Pemirsa, rapat paripurna masa persidangan kedua tahun sidang 2016-2017 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dan pidato pembukaan dibacakan oleh Ketua DPR RI Ade Komarudin. Dalam pidatonya, Ketua DPR RI Ade Komarudin mengatakan, memasuki masa persidangan kedua, DPR RI akan menyiapkan penyusunan prolegnas rancangan undang-undang prioritas tahun 2017 dan DPR RI juga akan menyelesaikan pengharmonisasian serta pembahasan terhadap sejumlah rancangan undang-undang. DPR juga akan menyelesaikan pembahasan beberapa RUU yang diharapkan selesai pada masa sidang ini, yaitu diantaranya RUU tentang jasa konstruksi, 2 RUU tentang pengesahan perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang penetapan garis batas laut wilayah kedua negara di bagian timur Selat Singapura. Dalam bidang anggaran, DPR berharap pemerintah mengelola keuangan negara melalui penggunaan APBN tahun anggaran 2017 secara transparan dan akuntabel dan program-program yang sebelumnya direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga serapan anggaran juga dapat menjadi lebih baik. Dan pemirsa, dalam pidatonya juga, Ketua DPR RI mengatakan bahwa pada masa persidangan kedua ini, DPR juga akan melakukan proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon ketua dan anggota Komite BPH Migas, calon anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Deputi Gubernur Bank Indonesia, serta Hakim ad hoc Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung. Yang menjadi perhatian DPR adalah aksi damai 4 November 2016 yang dilakukan oleh para ulama, kiai dan ustadz serta umat Islam secara keseluruhan. DPR menghormati aksi tersebut yang dilaksanakan secara tertib dan damai. DPR juga berharap proses penegakan hukum yang transparan dan adil terhadap kasus yang menjadi tuntutan masyarakat pada 4 November tersebut. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari ruang rapat paripurna. Sanika Sembiring dan Denus TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Ketua DPR RI Ade Komarudin mengajak masyarakat Indonesia untuk menjaga keutuhan NKRI dan mengutamakan perdamaian dan kerukunan berbangsa dan bernegara dalam situasi politik apapun. Kita saksikan informasi selengkapnya. Ditemui usai menerima kunjungan Forum Silaturahmi Anak Bangsa di ruang kerjanya baru-baru ini, Ketua DPR RI Ade Komarudin mengajak seluruh elemen masyarakat dan seluruh institusi pemerintahan untuk mengedepankan persatuan dan perdamaian di atas kepentingan golongan, khususnya terkait meningkatnya tensi politik nasional akhir-akhir ini. Ketua DPR RI berpendapat dalam demokrasi perbedaan pendapat adalah wajar. Hal tersebut tidak boleh menjadi pemicu negatif bagi masyarakat kita. Menurutnya penegakan hukum harus menjadi hal yang paling penting dikedepankan. Tentu kita ingin negara ini, sekarang kan sudah sepakat kita semua negara ini negara demokrasi. Ada masalah dalam demokrasi, kita itu harus selesaikan semuanya secara hukum. Kan begitu. Walaupun kita menyadari penegakan hukum kita ini belum begitu baik sebagaimana harapan masyarakat Indonesia, tetapi kita sudah mulai harus menghormati apapun keputusannya dari institusi penegak hukum. Begitu. Saya ingin agar apapun hasilnya kita tidak lagi membuat bangsa ini harus rugi oleh karena masalah ini. Kita ingin agar tetap kedamaian, persatuan nasional tetap terjaga. Sekali lagi jangan korbankan negeri ini hanya karena pilkada DKI.
Menanggapi aksi teror yang baru-baru ini terjadi di beberapa tempat ibadah, Ketua DPR menegaskan tidak ada toleransi bagi para pelaku teror. Para penegak hukum harus bekerja keras dengan integritas tinggi untuk mencegah aksi teror dan menangkap para pelaku teror tersebut. Karena menurut Ade Komarudin, aksi teror tersebut bisa memecah keutuhan berbangsa dan bernegara. Ini kok sepertinya ada yang menyengaja melakukan ini, ya kan? Mengail di air keruh namanya. Saya minta penegak hukum, polisi, aparat sigap untuk cepat mengantisipasi dan intelijen negara juga cepat mengantisipasi ini. Ini orang berarti mau mengail di air keruh. Kita harus waspada. Kelihatannya kok begitu. Kemarin baru di gereja kok sekarang sudah vihara. Tak apa lagi nanti. Panji dan Kris, TVR Parlemen melaporkan. Kita ke informasi yang terakhir, pemirsa. Ketua DPR RI Ade Komarudin menghimbau aparat penegak hukum untuk bekerja secara cepat dan profesional dalam memproses kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Berikut kita saksikan informasi selengkapnya. Ditemui saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bekasi, Ketua DPR RI Ade Komarudin menghimbau kepada seluruh elit politik untuk tidak melakukan intervensi terhadap aparat penegak hukum dalam memproses kasus tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo di berbagai forum. Ade Komarudin menyampaikan Presiden telah menjamin tidak ada intervensi dalam penanganan kasus dugaan penistaan agama tersebut. Kepada semua elit politik jangan intervensi penegak hukum. Presiden Jokowi kan sudah berkali-kali mengatakan di berbagai forum, ulama, tentara, polisi, ya kan, terakhir di partai-partai, bahwa beliau menjamin tidak akan intervensi. Ade Komarudin meminta pihak kepolisian Republik Indonesia untuk memproses kasus tersebut seobjektif mungkin, sehingga rakyat Indonesia dapat merasakan keadilan atas proses tersebut. Ade mengapresiasi peran ulama di Indonesia dalam menenteramkan umat Islam Indonesia sehingga aksi damai berjalan kondusif dan seluruh demonstran dapat menyampaikan aspirasinya secara tertib. Ade berharap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tidak terpecah belah hanya karena pemilihan kepala daerah tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di seluruh Indonesia. Jangankan pilkada DKI, pilkada serentak se-Indonesia gak boleh mengoyak-koyak persatuan negeri ini. Bila perlu bubarkan itu pilkada kalau harus terkoyak-koyak negeri ini, gitu loh. Helmi Darmawan dan Ade, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, demikianlah Warta Parlemen edisi kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.